Oke, sudah proses rekam. Kalau di live lewat itu preso ya Pak Naga ya? Zoom itu kan bisa. Oh, kalau ini rekaman Pak. Rekaman. Ya. Gendawo ibunya Paskalita. Selamat bergabung. Pak Budi sudah 11:05, apakah bisa dimulai sekarang? Bisa, ya, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, nanti kan ada recordnya biar nanti cepat selesai juga. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah bisa kita mulai sekarang? Bisa, Nje? Bisa. Ya. Monggo. Yang kami hormati Kepala SMPK Santa Maria Sawangan, Bapak Ibu guru dan karyawan serta orang tua siswa kelas 7. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara pertemuan orang tua siswa kelas 7 SMPK Santa Maria Sawangan tahun pelajaran 2021-2022. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kasih atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita sehingga hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan siswa orang tua kelas 7 secara virtual. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyerahan peserta didik baru kepada pihak sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Septriasno. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah, dilanjutkan penjelasan mengenai bidang kurikulum, kesiswaan, dan lain-lain. Acara yang keempat, tanya jawab, dan akan kita akhiri dengan doa penutup. Untuk membuka dan mengawali pertemuan orang tua pada hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Kepada Ibu Fitri Lestari dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat penyertaan yang Engkau berikan kepada kami semua. Pada siang hari ini kami bersama dengan orang tua siswa kelas 7 bersama-sama untuk menyampaikan hal-hal yang sehubungan dengan sekolah kami, baik itu di dalam bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan lainnya yang sehubungan dengan sekolah kami. Kami mohon ya Bapak, berkatilah di dalam pertemuan pada hari ini, agar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga mohon berkat-Mu untuk orang tua siswa kelas 7 yang pada hari ini belum bisa hadir, kiranya Engkau selalu memberkatinya. Dan akhirnya, semua kegiatan pada hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Fitri Lestari yang telah membuka pertemuan pertemuan orang tua siswa kelas 7 pada hari ini. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang kedua adalah penyerahan peserta didik baru dari
orang tua kepada pihak sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Septriasno. Kepada Bapak Septriasno dipersilahkan. Baik, terima kasih buat kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPK Santa Maria beserta dengan Bapak Ibu Guru SMPK Santa Maria, yang terhormat seluruh orang tua wali murid kelas 7 SMPK Santa Maria. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kalau pada kesempatan siang hari ini saya mewakili orang tua wali murid kelas 7 SMPK Santa Maria boleh bersama-sama bertatap muka walaupun hanya secara virtual, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa syukur kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua boleh bertatap muka. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili seluruh wali murid dari anak-anak kami, khususnya kelas 7 SMPK Santa Maria, menyerahkan seluruhnya anak-anak kami kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru staf SMPK Santa Maria untuk anak-anak kami dapat dididik, dibina, dan diarahkan sehingga anak-anak kami nantinya boleh menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang dapat semakin mereka lebih cerdas di dalam pendidikan mereka. Demikian juga secara moral mereka boleh menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang berguna buat bangsa dan negara, buat keluarga, dan juga buat seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini kami menyerahkan anak-anak kami kepada seluruh Bapak Ibu Guru dan staf yang ada di SMPK Santa Maria. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, khususnya pandemik, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, bagaimana Bapak Ibu Guru akan mendidik anak-anak kami. Namun kami percaya bahwa seluruh Bapak Ibu Guru, staf yang ada di SMPK Santa Maria mampu untuk mengatasi dan mampu untuk mendidik anak-anak kami. Dalam hal ini, sekali lagi kami menyerahkan seluruh anak-anak kami kepada sekolah SMPK Santa Maria. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru dan juga seluruh orang tua wali murid kelas 7 SMPK Santa Maria. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Septriasno yang telah mewakili orang tua siswa kelas 7 menyerahkan dan mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di SMPK Santa Maria Sawangan. Semoga anak-anak nantinya dapat menjadi pribadi yang unggul, kasih dan bermartabat sesuai dengan core value Perkumpulan Dharma Putri. Memasuki acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah dilanjutkan penjelasan mengenai bidang kurikulum, kesiswaan, dan lain-lain. Kepada Bapak Ignatius Budi Hartanto, dipersilahkan. Terima kasih Bu Irma. Apakah suara saya jelas, Bu Irma? Jelas, ya? Jelas, Pak. Oke. Yang kami hormati segenap orang tua atau wali murid kelas 7 SMPK Santa Maria Sawangan, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan karyawan SMPK Santa Maria Sawangan, dan juga anak-anakku semua kelas 7 yang mungkin mengikuti acara ini. Pak Putih ucapkan selamat berjumpa, selamat datang, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Puji dan syukur kita hujukan kepada Tuhan yang Maha Kasih yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa bertemu meskipun lewat virtual, dan juga tidak bisa semua orang tua bisa mengikuti kegiatan virtual ini karena mungkin terkendala dengan sinyal dan lain-lain. Tetapi saya yakin bahwa ibu bapak yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini lewat virtual bisa dan juga terwakili oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti kegiatan pertemuan perdana hari ini lewat virtual. Pertama, mewakili keluarga besar SMPK Santa Maria Sawangan mengucapkan limpah syukur dan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu untuk dididik di SMPK Santa Maria Sawangan. Ini menjadi amanat bagi kami untuk berusaha dengan sekuat tenaga bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu dengan cinta seperti anak kami sendiri. Jadi kami akan mendidik putra-putri Bapak seperti anak-anak kami sendiri. Selanjutnya, mewakili keluarga besar SMPK Santa Maria Sawangan menerima penyerahan yang tadi diwakili oleh Bapak Septriasno secara simbolis diserahkan oleh orang tua kepada pihak sekolah. Terima kasih dengan sungguh-sungguh dan juga dengan sekuat tenaga kami akan menerima amanat ini dan akan mendidik putra-putri Bapak Ibu selaras dengan core value PDP, yaitu menjadi pribadi yang unggul, kasih, dan bermartabat. Dan juga sesuai dengan visi SMPK Santa Maria Sawangan, yaitu membentuk pribadi yang inovatif, kasih, dan visioner. Sekali lagi, kami menerima dan juga kami akan melanjutkan pendidikan ini sehingga putra-putri Bapak nanti akan bisa meraih cita-citanya. Demikian untuk sambutan awal. Selanjutnya, perkenankan saya juga akan menjelaskan tentang kurikulum secara singkat dan juga kesiswaan secara singkat kepada Ibu Bapak. Untuk penjelasannya, karena mungkin hanya sekitar 35% yang bisa menangkap siaran Google Meet kami, maka nanti akan kirimkan di WA grup orang tua, supaya kita semua bisa memahami tata tertib dan juga muatan kurikulum yang nanti akan kita laksanakan bersama, meskipun masih pada masa pandemi. Jadi Ibu Bapak yang terkasih, bahwa untuk tahun ini kita akan mempersiapkan pembelajaran tatap muka kalau sudah aman dengan catatan, dan juga pembelajaran daring. Itu sudah diamanatkan oleh Perkumpulan Dharma Putri sebagai penyelenggara sekolah, bahwa untuk tahun ini kita akan mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka jika dirasa sudah aman, yang pertama, dan yang kedua ada izin dari orang tua. Maka secara jelas dan secara gamblang kami juga mensosialisasikan kepada Ibu Bapak bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka itu yang menjadi pokok adalah izin dari orang tua. Jadi nanti kalau tidak ada izin atau Bapak Ibu masih dirasa keberatan, itu putra-putri Bapak tetap bisa belajar di rumah dan tidak mengurangi nilai apapun. Itu nggih. Jadi sementara untuk pembelajaran kita masih menggunakan pelajaran virtual atau pelajaran jarak jauh sampai dengan nanti tanggal 20 seperti dengan surat edaran Sekretaris Daerah nomor 03 di Kabupaten Magelang masih menerapkan pembelajaran daring
sampai dengan batas waktu tanggal 20 dan kemungkinan nanti kita akan melihat diperpanjang ataukah sudah aman. Kita langsung Ibu Bapak ke kurikulum dan juga ke kesiswaan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang karena ada 16 halaman. Saya akan share screen. Kemudian nanti kalau Ibu Bapak kurang jelas, nanti untuk soft copy-nya, soft file-nya nanti akan kami kirim lewat WA. Gitu. Izinkan saya presentasi untuk kurikulum dan juga untuk kesiswaan. Kalau nanti Ibu Bapak berkenan bertanya, ada Pak Harto dan juga Putri nanti bisa menjawab. Bapak, apakah sudah bisa terlihat, Bu Irma? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sekali lagi, Bu Bapak, terima kasih atas kehadiran di pertemuan orang tua, meskipun lewat virtual. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan kami. Tetapi untuk perkenalan Ibu Bapak, apakah ada waktu atau nanti setelah saya presentasi, Bu Irma? Satu-satu paling tidak memperkenalkan diri. Atau lewat tayangan yang dari Pak Budi saja sudah cukup, Pak? Iya itu. Iya. Ya, nanti setelah ini saya putarkan. Oke. Atau sebelumnya saya putarkan dulu Bu Irma ya? J, Pak, monggo. J. Saya cari dulu. Sudah bisa, Bu? Enak ya? Oke, kita akan mulai perkenalan. Nah, ini namanya Pak Ignatius Mutiakanto. Wigati Ningsih, Guru Bahasa Indonesia, kelas 8 dan 9, wali kelas 8A. Pak Harto, Wakil Kepala Sekolah, Guru PJOK, urusan kurikulum juga. Bu Siti Udaryati nanti akan berhadapan dengan Ibu Bapak urusan BK. Bu Rini, Dwi Ningsih atau Bu Dwi, Ibu Guru Matematika. Nah, ini Putri Lestari adalah koordinator kesiswaan Guru Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Ini Bu Rini, Guru IPS, GPK kelas 9. Pak Widi, Guru Bahasa Inggris dan Wakil Sarana Prasarana. Pak Naga, Guru IPA, Wali kelas 9B. Nah, Bu Irma, Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan juga Administrasi Keuangan. Nah, ini Pak Sabto paling bagus Dewi. Posenya juga bagus sekali. Nah, ini Pak Raten dan Pak Iyo adalah pembantu pelaksana. Oke, demikian Ibu Bapak, saya lanjutkan untuk kebersamaan kita. Selamat berjumpa dan selamat bergabung bersama kami. Ibu Bapak, bahwa kurikulum akan kami jelaskan itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh satuan lembaga penyelenggara, dalam hal ini SMPK Santa Maria Sawangan, yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Kurikulum yang dipergunakan kita adalah kurikulum 2013, kurikulum terbaru. Kemudian mata pelajaran dan nilai kriteria minimal, artinya kriteria yang harus minimal nanti para putra peroleh adalah sebagai berikut. Pendidikan agama 75,
pendidikan kewarganegaraan 65, bahasa Indonesia 70, bahasa Inggris 60, matematika 60, IPA 60, pengetahuan sosial IPS 65, seni budaya 75, PJOK atau pendidikan jasmani olahraga kesehatan 75, TIK 75, bahasa Jawa 70 dan prakarya 75. Ini mungkin sekedar pengenalan Ibu Bapak bahwa nilai minimal yang harus diperoleh putra-putri Bapak adalah 75. Nanti kita bersama-sama akan mencapai ini, jadi tidak usah takut. Dan juga untuk pembelajaran tatap muka itu berbeda dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi Ibu Bapak nanti mungkin kita akan bersama-sama bekerja sama supaya anak-anak minimal itu memperoleh nilai KKM ini. Kemudian Ibu Bapak bahwa jadwal mata pelajaran akan diumumkan setelah kegiatan MPLS. Jadi setelah MPLS ini akan mohon maaf Bapak Ibu masih batuk. Jadwal nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing, kelas 7, yaitu wali kelas 7A, Bu Kris, dan wali kelas 7B, Bu Irma. Nanti setelah akhir dari MPLS akan bertemu di grup WA grup kelas, nanti akan secara detail akan dijelaskan teknis untuk pembelajaran selanjutnya, hari Kamis dan sampai hari-hari berikutnya. Untuk 3 hari ini adalah kegiatan MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Jadi memperkenalkan pelajaran, memperkenalkan lingkungan sekolah dan lain-lain sebelum nanti para putra-putri Ibu Bapak bisa di sekolah. Dan untuk laporannya bahwa kegiatan MPLS bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, model pembelajaran dan durasi waktu. Kegiatan pembelajaran di SMPK Santa Maria Sawangan dengan menyesuaikan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang nomor 61 untuk kegiatannya pembelajaran masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya Ibu Bapak, kita sudah mempersiapkan untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Kami sudah melakukan banyak hal berkait dengan itu, sosialisasi, kemudian sarana prasarana dan lain-lain, tetapi ternyata COVID-19 tidak mereda, tetapi malah melonjak. Maka kami akan melakukan selanjutnya pembelajaran tatap muka apabila keadaan sudah memungkinkan. Keadaan sudah memungkinkan itu ditandai dengan izin dari tim Satgas COVID Kabupaten Magelang. Jadi Ibu Bapak jangan takut bahwa kami akan melaksanakan kegiatan tatap muka sesuai dengan arahan dari tim Satgas Kabupaten. Jadi kami tidak bisa melakukan kegiatan ini secara serampangan. Semua pasti ada SOP-nya. Maka Ibu Bapak yang terkasih bahwa kita masih menunggu keadaan. Dan juga Ibu Bapak, dimanapun juga kalau Ibu Bapak nanti ke sekolah SMPK Santa Maria Sawangan, kami pastikan bahwa Ibu Bapak harus melaksanakan prokes ketika masuk di area sekolah SMPK Santa Maria Sawangan. Baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua, karena tidak memungkinkan juga kalau anak-anak itu biasanya kami fasilitasi untuk anak-anak yang kesulitan dalam pengerjaan tugas, dan itu nanti sesuai dengan prokes. Lama pembelajaran setiap jam pelajaran adalah 30 menit, jadi Ibu Bapak mohon untuk dimaklumi untuk kegiatan jarak jauh itu beda dengan kegiatan tatap muka. Jadi bahwa nanti apa yang kami sampaikan model pembelajarannya bukan model pembelajaran tugas, tetapi model pembelajaran daring kemudian diakhiri dengan tugas. Jadi itu perbedaannya bukan
kami langsung memberikan tugas, tetapi pembelajaran baik menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, menggunakan video pembelajaran, menggunakan modul dan lain-lain, tetapi diakhiri dengan tugas. Maka nanti supaya pembelajaran jarak jauh ini tidak terasa berat, tidak terasa memberatkan, itu nanti butuh kerjasama antara Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Ibu Bapak, hal yang harus dipatuhi siswa pada saat pembelajaran daring adalah yang pertama, mengisi daftar hadir sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelas atau guru mata pelajaran. Jadi, Ibu Bapak, bahwa kegiatan pembelajaran jarak jauh atau biasa kita sebut pembelajaran daring atau pembelajaran virtual itu sebenarnya sama dengan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tatap muka. Jadi kita akan mendidik anak-anak untuk hidup sehat di pagi hari. Jangan biarkan Ibu Bapak untuk putra-putri Bapak begitu bangun langsung mengambil baju OSIS, kemudian karena harus absen foto. Jangan dibiasakan, tetapi tetap bangun pagi, olahraga, makan yang cukup, kemudian mandi. Kalau misalnya Bapak Ibu guru setiap pagi harus foto, foto itu menunjukkan bahwa anak-anak itu melakukan hidup sehat. Foto jadi posenya beda-beda. Nanti, saya harap ini juga jangan dipandang sebagai hal yang memberatkan, tetapi adalah edukasi kepada Ibu Bapak supaya anak-anak tidak terbelenggu oleh terbelenggu dengan kebiasaan di rumah. Jadi kalau kebiasaan di rumah, saya yakin putra-putri Ibu Bapak tangine ya rada awan. Maka kalau nanti sudah sekolah ya harapannya bangun tetap pagi, kemudian makan, minum, mandi, dan juga nanti foto dan mengikuti kegiatan pembelajaran dari jam 7 sudah mulai. Nah, ini mohon kesadaran Ibu Bapak untuk membimbing putra-putrinya bekerja sama supaya anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan segar, dengan sehat, dengan semangat, dan akhirnya kesehatan putra-putri Bapak terjalin. Yang kedua, menyimak atau memperhatikan semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini nanti bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WA Group. Yang pasti Ibu Bapak utama adalah WA Group. Karena kegiatan yang berkaitan dengan virtual, apalagi YouTube dan lain-lain, juga beberapa siswa atau domisilinya itu sangat minim dengan sinyal. Dan kami maklum untuk itu Ibu Bapak. Jadi kalau memang sinyalnya minim ya nanti kita akan bersama-sama melakukan pembelajaran yang semua bisa mengikuti. Jadi kami tidak saklek harus Zoom, harus Google Meet, harus apapun, Google Classroom dan lain-lain. Kita beda dengan sekolah-sekolah yang di kota dengan siswa-siswi yang sinyalnya mudah. Jadi kami sangat maklum. Kemudian yang kedua, mengikuti proses pembelajaran secara utuh. Secara utuh dalam artian kegiatan yang dari awal sampai akhir. Kalau di WA ya harus aktif, Bapak. Kalau ada pertanyaan ya mohon bertanya. Kalau ada absen, misalnya Bapak Ibu guru kok memanggil putra-putri Bapak ya harus on. Gitu. Selanjutnya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan dari masing-masing guru mata pelajaran. Ibu Bapak, mata pelajaran sementara untuk satu hari itu 2 mapel. 2 mapel, kalau pelajaran tatap muka itu minimal 4-5 mapel. Maka kalau tugas dikerjakan langsung, artinya tugas itu dikerjakan langsung. Setelah selesai pembelajaran, paling lambat nanti jam 12 atau 13 dikumpulkan, ya dikumpulkan. Karena itu tidak akan memberatkan anak-anak. Nek ditumpuk-tumpuk, nanti akhirnya anak-anak yang akan kerepotan. Untuk Bapak Ibu guru matematika ini kok
belum mengumpulkan. Kemudian guru, Bapak Ibu guru IPS ini juga belum mengumpulkan dan lain-lain, itu akan terasa berat. Tetapi kalau seperti di sekolah artinya bahwa tugas hari itu ya harus selesai hari itu. Maka hari selanjutnya kita akan mengerjakan tugas yang disampaikan hari itu. Jadi itu tidak terasa tugas, itu evaluasi untuk kegiatan pembelajaran tahun kemarin. Kemudian, maaf ya Ibu Bapak, masih agak batuk. Kemudian mengikuti kegiatan penilaian harian. Penilaian harian itu ya tes seperti dulu. Ono tes selesai dengan materi ini tes, ya ini tes penilaian harian. Hanya istilah saja. Yang kedua penilaian tengah semester, itu tes tengah semester. Kemudian yang di akhir adalah penilaian akhir semester atau penilaian kenaikan kelas. Itu juga wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, ya bisa jadi nanti tidak ada nilai yang bisa dipakai untuk syarat kenaikan. Maka ini adalah tugas Ibu Bapak untuk mendampingi para putra-putrinya supaya aktif di kelas. Selanjutnya adalah bersikap sopan dan santun dalam bermedia sosial. Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan budaya masing-masing. Ada yang di grup WA bicaranya tidak sopan. Halo bro, dan seterusnya. Karena di WA grup ya anak-anak mohon untuk menuliskan beberapa yang berkaitan dengan pembelajaran itu secara sopan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecuali kalau pelajaran bahasa Jawa ya menggunakan bahasa Jawa. Tetapi kalau dalam mata pelajaran yang lain, kita biasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, peran orang tua, Ibu Bapak. Peran orang tua mengecek kesiapan putra-putri dalam pembelajaran. Ini jadi kalau pelajaran tatap muka, itu mungkin peran Bapak Ibu guru lebih dominan. Tetapi kalau pembelajaran jarak jauh, ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk kesiapan putra-putri Bapak dalam pembelajaran. Yang selanjutnya mengawasi baik secara langsung maupun tidak langsung keaktifan anak dalam belajar. Yo dikarongke mawon. Piye? Pelajarannya wis rampung durung? Sampun Pak. Oh bagus. Ini tak cek jawabannya seperti apa. Seperti itu Ibu Bapak nggih. Diselake supaya nanti putra-putri Bapak juga tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Nah, ini mengecek anaknya sudah mengerjakan tugas-tugas atau belum. Dicek saja karena pelajaran sekarang itu memang agak sulit dan juga mungkin Ibu Bapak juga tidak tahu, tapi yang penting itu kan melihat bahwa oh, hari ini sudah mengerjakan. Put, sudah selesaikah tugas hari ini? Ini sudah jam 12, ini sudah jam 1. Oh, masih kurang sedikit, Ibu. Bapak. Oh, berarti ya. Dan seterusnya. Itu memungkinkan anak-anak untuk selalu aktif mengerjakan. Mengecek anaknya apakah sudah mengumpul tugas atau belum. Itu tadi. Pada saat tes, mengecek anaknya apakah sudah mengerjakan soal dan mengirimkan jawaban atau belum. Ibu Bapak, pada saat tes tengah semester ataupun tes akhir semester atau penilaian akhir semester, itu evaluasi yang kemarin adalah soal dibuat oleh sekolah, kemudian nanti Ibu Bapak mengambil pada saat tertentu soal-soal itu dan dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah tentunya Ibu Bapak juga mohon untuk memfasilitasi paling tidak pakai meja, paling tidak penerangan cukup, dan juga paling tidak Ibu Bapak untuk televisi di rumah jangan dihidupkan ketika putra-putri Bapak belajar. Ada beberapa anak kemarin ketika home visit atau kami selaku guru itu berkunjung di
rumah Bapak Ibu, oh ternyata ibu bapaknya sedang keranjingan sinetron RCTI itu, anaknya di sampingnya. Ayo, kalih kula awasi kok Pak Bu niki kalih kula nonton sinetron, ayo podo bae anak yang lirak-lirik, akhirnya pembelajaran tidak masuk, yang masuk adalah cerita di sinetron sing anane ming pacaran dan lain-lain. Itu ya Bapak Ibu Bapak. Kemudian berkomunikasi secara aktif dengan wali kelas, ataupun bisa berkonsultasi dengan guru BK, Bu Kris. Jadi Ibu Bapak, bahwa Bu Kris sebagai guru BK itu tidak secara langsung atau tidak merepresentasikan anak-anak yang bermasalah, itu tidak. Semua yang berkaitan dengan perkembangan belajar anak itu kalau ada kesulitan nanti bisa konsultasi dengan guru bimbingan konseling atau Bu Siti Undaryati, panggilannya Bu Kris. Jadi yang di tempat Bu Kris itu bukan anak-anak yang bermasalah, bukan, sekali lagi, tetapi anak-anak yang ingin mengurai benang kusut kesulitan-kesulitan belajar. Nah, jadi Ibu Bapak nanti misalnya kok anak saya kok dalam pembelajaran ini kok kurang bisa menerima, nanti bisa berkomunikasi, bisa dengan wali kelas, atau secara khusus bisa dengan tim konseling SMPK Santa Maria Sawangan, dalam ini guru BK Bu Kris atau Bu Siti Undaryati. Lanjut, bahwa agenda kegiatannya nanti akan disampaikan berikutnya sesuai dengan kalender akademik, yaitu ada PH, kemudian pilihan harian, tugas-tugas, PTS, dan PAS. Nanti akan disampaikan. Ibu Bapak, itu yang berkaitan dengan kurikulum, mungkin nanti bisa dituliskan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin hari ini belum ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan lewat grup orang tua. Kesiswaan, Ibu Bapak, kesiswaan ini dimotori oleh Bu Veronica Tri Lestari dengan timnya, salah satunya adalah Bu Rini. Nah, kesiswaan ini mengatur kegiatan anak-anak di luar pembelajaran intern. Nah, salah satunya adalah perlunya tata tertib. Jadi penataan anak-anak supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di SMPK Santa Maria Sawangan dengan tertib, teratur, dan akhirnya nanti bisa menata dirinya atau mempunyai karakter-karakter yang tadi sudah disampaikan. Karakter unggul, kasih, dan bermartabat sesuai dengan core value atau jiwa perkumpulan Dharma Putri. Ini supaya hidup kita lebih tertata, bahagia, dan terhindar dari bahaya. Supaya hidup kita menjadi lebih berhasil dan sukses. Jadi Ibu Bapak, mohon untuk kiranya Ibu Bapak juga nanti mengarahkan anak-anak bahwa kita itu hidup baik di masyarakat, di sekolah, maupun di lingkungan yang lain itu adalah butuh tata tertib. Betapa hancurnya dunia ini ketika banyak anak atau banyak generasi muda yang tidak tahu tata krama atau tata tertib. Maka ini Ibu Bapak jangan dipandang sebagai sesuatu yang membatasi anak-anak, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang membuat anak itu tumbuh menjadi karakter yang baik. Hak peserta didik, Ibu Bapak, mendapatkan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang status, suku, ras, agama, dan sebagainya. Jadi kami di sini tidak pernah sekalipun membeda-bedakan antara anak yang satu dan anak yang lain. Itu. Maka kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan ini, nanti langsung bisa disampaikan kepada kepala sekolah. Tetapi dalam hal ini kami selalu menekankan keberagaman kepada para putri Bapak Ibu semua. Kemudian mendapatkan informasi tentang kemajuan hasil belajarnya. Ibu Bapak untuk mendapatkan informasi itu tidak
hanya dilihat dari rapot, tetapi juga mungkin Ibu Bapak bisa secara kontinu itu berkonsultasi atau mendapatkan informasi tentang perkembangan pembelajaran putra-putri Bapak, baik lewat wali kelas maupun juga bisa lewat guru BK. Yang keempat, mendapat penghargaan dari sekolah apabila. Jadi sekolah juga berhak untuk memberikan reward atau penghargaan. Tetapi di samping itu sekolah juga kalau memungkinkan juga nanti memberikan punishment atau sanksi yang mendidik kepada anak-anak supaya nanti kembali ke kitohnya, kembali ke rohnya, kembali untuk anak-anak dan tidak keluar dari jalur. Satu, memiliki prestasi dalam bidang akademik dan juga memiliki prestasi dalam bidang non-akademik. Kewajiban peserta didik adalah mengikuti doa pagi dan doa pulang sekolah. Ibu Bapak ini jadi sama seperti sekolah di sekolahan. Hanya bedanya Ibu Bapak mengikuti sekolah di rumah kan gitu. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran jarak jauh atau daring sampai dengan batas waktu yang mungkin nanti diumumkan kembali kepada Ibu Bapak. Sekali lagi, ketika kami akan melakukan kebijakan-kebijakan yang berkait dengan pembelajaran ini akan selalu kami konsultasikan dengan orang tua atau wali. Jadi seluruh proses pembelajaran yang berkaitan dengan pandemi akan kami konsultasikan dengan Ibu Bapak. Maka mohon Ibu Bapak juga aktif dalam BA Group dan lain-lain, bisa menerima informasi dan juga nanti bisa memberikan usul. Jadi kami sangat terbuka kalau ada usul, kalau ada ide-ide dari Ibu Bapak yang berkait dengan kegiatan pembelajaran dan juga peningkatan mutu SMPK Santa Maria Sawangan. Yang ketiga, mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sesuai dengan mata pelajaran serta waktu yang ditentukan. Jadi sinkron dengan kurikulum yang tadi. Hanya kalau kesiswaan berkait dengan cara dan juga berkait dengan tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah di mana saja dengan penampilan yang rapi, sopan, dan ramah. Ibu Bapak, ini berkait juga dengan tren masa kini, bahwa anak-anak itu dalam penelitian singkat yang kami lakukan bahwa ternyata anak-anak SMPK Santa Maria Sawangan ini di masa pandemi ini 65% di rumah itu membawa HP atau berkomunikasi dengan orang lain lewat HP. Nah, ini terkait juga dengan Undang-Undang ITE. Artinya, Ibu Bapak, bahwa selalu diingatkan anak-anak untuk membuat status yang akhirnya nanti di-share itu yang sopan dan ramah. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, ada unsur sara dan merendahkan martabat orang lain. Itu nanti Ibu Bapak dan putra-putri Bapak Ibu nanti yang akan kena getahnya. Maka sekolah selalu mengingatkan anak-anak untuk bermedia sosial dengan sopan. Karena saya yakin hampir 95% putra-putri Bapak mempunyai akun media sosial. Baik Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, banyak sekali. Maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat vital apabila putra-putri Ibu Bapak tidak bisa menjaga kesopanan. Yang selanjutnya adalah menjalin relasi baik antar warga sekolah dengan lingkungan sekolah. Nah, ini juga terus kami laksanakan, terutama kerjasama antara sekolah dan juga orang tua. Dan selanjutnya adalah kerjasama dengan forum komunikasi orang tua. Itu nanti yang akan kami buka demi kemajuan sekolah kita tercinta. Ibu Bapak, tata tertib selama pandemi COVID, yang pertama adalah peserta didik wajib hadir tepat waktu dalam pembelajaran jarak jauh. Sudah berkali-kali ditekankan tadi. Peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah saat pembelajaran jarak jauh atau daring berlangsung. Nah, kalau Ibu Bapak belum jadi untuk seragamnya, untuk sementara masih boleh menggunakan seragam SD.
tetapi bahwa ini wajib kita sampaikan sekali lagi supaya putra-putri ibu bapak itu menggunakan momen ini sebagai salah satu budaya sehat di pagi hari. Bangun di pagi hari, kemudian mandi, makan, berseragam, dan juga mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika anak-anak mengikuti pembelajaran sudah sehat, segar, bersih, wangi, dan juga terutama terhindar dari banyak penyakit. Yang ketiga, peserta didik yang tidak bisa hadir dalam pembelajaran jarak jauh, hendaknya ada pemberitahuan dari orang tua kepada pihak sekolah. Pihak sekolah akan sangat menerima kalau ibu bapak nanti misalnya kesulitan dalam sinyal, itu akan berkomunikasi dengan orang tua dan kita pecahkan masalah bersama. Untuk tahun kemarin ada sekitar 12 ataupun 14 yang kami fasilitasi di sekolah dengan prokes untuk mengikuti pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring karena sinyal tidak memungkinkan, maka anak-anak ke sekolah dan di sekolah difasilitasi dengan WiFi. Nah, itu juga sudah berlangsung. Maka kami juga tidak sangat-sangat mewajibkan apabila sinyal di tempat ibu bapak sangat tidak memungkinkan. Yang penting berkomunikasi dengan sekolah. Yang keempat, setelah ini wajib mengumpulkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh bapak ibu guru mata belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya tadi tidak menumpuk-numpuk waktunya sehingga akan sangat mudah dan juga sangat tidak memberatkan. Tetapi kalau tumpuk tidak dikerjakan, akhirnya ibu bapak guru yang lain menagih. Nah, akhirnya wah kuat banget suruh digarap yang IPA, matematika dan lain-lain akan sangat berat. Yang selanjutnya, peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah dengan berperilaku baik dan sopan. Dan ini saya yakin ibu bapak dan juga putra-putri sudah sangat-sangat untuk menjaga nama baik sekolah kita tercinta, SMPK Santa Maria Sawangan. Yang selanjutnya, peserta tidak diperbolehkan memposting gambar, foto video yang tidak sopan dan berbau sara di media sosial. Ibu bapak, kalau ibu bapak membaca berita atau mendengarkan yang sedang viral, itu baru-baru ini juga ada anak didik yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara memposting hal-hal yang berbau sara. Sebenarnya ini kan tidak perlu, tetapi mungkin karena dia kurang ada pendampingan baik dari sekolah maupun orang tua, maka muncullah hal-hal yang tidak baik ini. Saya yakin para siswa SMPK Santa Maria Sawangan sudah sangat melaksanakan. Yang ketujuh, peserta didik wajib berpenampilan yang bersih, rapi, sopan sesuai dengan ketentuan. Nah, ibu bapak meskipun pandemi dan tidak ada kegiatan di sekolah, maka mohon pendampingannya dan mengingatkannya bahwa rambut tidak diwarnai. Karena saya yakin bahwa rambut yang diwarnai itu menunjukkan budaya yang tidak baik. Rambut tidak diwarnai. Rambut ya rapi, hitam, dan lain-lain. Kalau putra ya tidak gondrong. Kalau putri ya kalau mengikuti kegiatan ini dan lain-lain nanti ya rambutnya dikelabang atau diberi hal yang bagus. Yang putra ya sesuai dengan ketentuan. Potongan siswa putra sesuai dengan ketentuan sekolah yaitu perbandingan 3:21. 3:21. Nah, ini nanti bisa dijelaskan oleh Putri. Saya bingung 3:21 seperti apa. Tetapi intinya bahwa sesuai dengan norma-norma kesopanan. Tidak diberi jalan semut itu ibu bapak ya, mohak namanya. Dikasih apa garis-garis godalan tumo itu ya 2 dan selanjutnya. Nah, itu budaya yang tidak baik saja. Maka mohon ibu bapak untuk mengingatkan anak-anak potong rambut ya yang sesuai ketentuan. Kuku tidak panjang dicat atau kitek, itu juga budaya yang tidak baik, abang-abang dan lain-lain. Terakhir, peserta didik wajib
berpenampilan gambar diri atau peserta nama lengkap di profil HP. Ibu Bapak, di profil HP yang dipakai untuk WA Group, itu mohon untuk anak-anak menggunakan fotonya sendiri, supaya mudah dikenali dan diberi nama profil, nama lengkap, supaya memudahkan Bapak Ibu Guru juga dalam menilai dan juga nanti dalam mengingatkan banyak hal. Karena beberapa anak-anak itu profil WA-nya adalah artis-artis Korea dan lain-lain, itu Iki Sopo dan lain-lain, tidak tahu. Itu tolong nanti diingatkan. Ekstrakurikuler di masa pandemi sementara adalah pramuka, itu wajib karena kegiatan pramuka itu akan muncul nanti di rapot rapot. Maka ini akan ada, meskipun nanti kita akan lihat mungkin sebulan itu 1 kali untuk sementara. Kemudian yang kedua direncanakan adalah vokal group atau kor gerejani. Kita akan bersiap ketika nanti dapat tugas kor online di gereja, para siswa SMPK Santa Maria Sawangan siap. Nah, ini tadi sanksi apabila mungkin ada beberapa hal yang putra-putri Bapak nanti melanggar aturan. Bukan berarti sanksi itu menakut-nakuti Ibu Bapak, tetapi sanksi-sanksi yang mendidik supaya anak-anak itu ketika agak keluar dari lintasannya atau jalannya nanti bisa kembali lagi. Maka ini diperlukan supaya anak-anak kembali ke relnya. 1, ditegur secara lisan, kemudian pemberitahuan ke orang tua atau wali, kemudian surat peringatan dan pemberian tugas edukatif. Jadi surat peringatan ini kami sampaikan ketika putra-putri Bapak sudah ditegur, tidak bisa, pemberitahuan ke orang tua tidak bisa, akhirnya surat peringatan. Dan surat peringatan ketiga itu bisa jadi nanti dikembalikan ke orang tua apabila dalam hal yang sangat khusus. Tentunya pemberian tugas yang lain itu bersifat sanksi, bersifat edukatif. Selanjutnya adalah poin penghargaan. Jenis poin penghargaan adalah prestasi akademik dan non-akademik. Nanti akan ada beberapa lomba online dan lain-lain, dan juga prestasi akademik, nanti akan ada piagam penghargaan dan juga mungkin ada sesuatu yang diberikan kepada anak. Keaktifan dalam mengikuti proses belajar, itu juga ada poin penghargaannya, dan ketertiban dalam mengumpulkan tugas-tugas. Nah, terakhir Ibu Bapak, terakhir. Hal yang sangat kami nantikan, hal yang mungkin penting, yaitu keuangan. Ibu Bapak, dengan pandemi ini kami sangat-sangat maklum dengan ekonomi dan juga dengan beberapa hal yang berkait dengan mungkin penghasilan Ibu Bapak. Tetapi dalam hal ini kami juga mohon kerjasama dari Ibu Bapak demi keberlangsungan kegiatan pembelajaran di SMPK Santa Maria Sawangan. Mohon dengan sangat untuk membayar SPP secara rutin. Secara rutin ya Ibu Bapak. Setiap bulannya paling lambat tanggal 20. Ini, tetapi tentunya kami juga sangat maklum apabila mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kesulitan, nanti Ibu Bapak langsung berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi kami sangat mengharapkan Ibu Bapak bahwa SPP setiap bulannya itu sebelum tanggal 20 sudah dibayarkan. Selanjutnya pembayaran BPP sesuai dengan kesepakatan tim wawancara. Meskipun pembayarannya tidak langsung dicicil, tetapi mohon untuk sesuai dengan kesepakatan. Itu Ibu Bapak hal-hal yang berkaitan dengan sekolah kita. Nanti mungkin terlalu lama kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau nanti bisa disampaikan lewat WA. Akhirnya Ibu Bapak, demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang karena saya mewakili juga tim kurikulum dan tim kesiswaan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa diterima oleh Ibu Bapak, dan
apabila ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan karena bahasa saya, karena mungkin hal-hal yang lain, dengan rendah hati, dari hati yang paling dalam, saya Ignatius Budi Hartanto mohon maaf atas kesalahan mungkin yang ada, maka saya berikan kepada Bu Irma untuk melanjutkan kegiatan ini. Kalau dirasa cukup, nanti kita tutup bersama. Monggo Bu Irma. Terima kasih Pak Budi. Sebelum kita lanjutkan, kita berhenti sejenak untuk berdoa malaikat Tuhan. Bapak Ibu yang beragama Katolik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang sekarang. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, ya Bunda Allah, yang berkuasa dan menghormati, amin. Kau sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Bulan di antara wanita dan terpujilah Terpujilah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah Santa kami Maria, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami kami dapat supaya kami dapat Kristus. menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, karena Ya Allah, mereka kami mengetahui bahwa Yesus kami Kristus mengetahui bahwa Yesus Kristus putra menjadi manusia. Kami kami mohon surahkan curahkanlah rahmat dalam hati kami, dan supaya kami ada supaya karena sengsara dan salib kami juga dapat yang menjadi yang mulia oleh Kristus Tuhan. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ignatius Budi Hartanto yang telah mewakili pihak sekolah menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan putra-putri Bapak Ibu nantinya dari bidang kurikulum maupun dari bidang kesiswaan. Bapak Ibu yang terkasih, apabila ada pertanyaan ataupun mungkin ada yang kurang jelas bisa disampaikan dalam sesi ini, maka bisa menuliskan di kolom chat atau boleh juga menyampaikan secara langsung apabila ada hal yang ingin disampaikan. Monggo. Ya. Bapak Ibu, ada pesan sponsor. Jika ingin menyampaikan pertanyaan, jangan lupa mic-nya diaktifkan, ya. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan, atau mungkin sudah cukup, sudah sangat jelas. Nanti bisa disampaikan lewat WA grup wali kelas kalau misalnya
belum ada pertanyaan Bu Irma. Mungkin J. untuk presentasi yang barusan saya presentasikan sudah saya kirimkan, nanti Bu Irma untuk mengirimkan di grup orang tua. J. Orang tua dari Lexi Chester mungkin ada yang ingin disampaikan. Sinyalnya. Sinyalnya putus-putus. Oke. Sinyalnya putus. Oh iya. Oh. Monggo Bu, ada yang mau disampaikan? Ya Pak. Bu Asrini ya. Bertanya soal ini. Ya Pak. Cekelingan aku loh. Yo. Mau bertanya soal ini ya, pendukung untuk belajar, apakah nanti menggunakan buku seperti buku temat dan LKS? Karena pengalaman yang lalu di sekolah anak saya yang SD itu, kalau pelajarannya menggunakan Zoom atau hanya melalui Google Classroom, itu akan sangat sulit dipahami, Pak. Dan biasanya saya akan siswa-siswa itu akan bertanya, karena kurang mengerti kalau Zoom di sekolah-sekolah itu biasanya pakai yang berbatas waktu yang hanya 40 menit. Jadi untuk penyampaian materinya mungkin kurang bisa dipahami oleh anak-anak, Pak. Nah, ini nanti apakah nanti penunjangnya akan ada buku yang disediakan sekolah, atau mungkin kita bisa juga di sekolah ya, Pak. Bu Irma, bisa dijawab Irma. Yang kedua itu mengenai ya. Yang satu lagi Bu, soalnya ini hanya sharing saja kami sebagai orang tua yang anak-anaknya sudah menggunakan HP sendiri ya. Kami sebagai orang tua itu, walaupun mereka mempunyai akun, kita harus bisa mengontrol akunnya dari HP kita. Misalnya sudah dipakai dari habis waktu yang kami tentukan, dia sudah pakai lagi. Kita bisa memantau apa saja yang seperti ini contohnya. Jadi halnya sudah tidak dipakai. Terus kita juga bisa pantau anak kita apa aja yang diakses, itu kita bisa lihat di HP kita. Apa aja yang yang mereka upload, apa aja yang mereka download, dan aplikasi apa saja yang mereka pakai itu harus atas izin kita. Hanya tidak diizinkan. Itu ini hanya setting aja buat para orang tua biar lebih mudah untuk mengawasi dalam bermedia sosial, Pak. Gitu Pak Budi, nggih, pertanyaannya monggo dijawab. Mohon maaf saya pakai masker orang tua dan saya ada di rumah sama anak saya. Ya Bu. Ya. Monggo Pak Budi. Oke. Bu Asrini, nggih. Bener nggak Bu? Nggih. Pertanyaan pertama, Iya, Pak. memang ya untuk anak-anak itu disediakan buku paket. Jadi Ibu Bapak Ibu guru nanti ketika pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang ada. Kurikulum itu termaktub di buku paket, atau nanti buku paket itu kan sangat luas, maka beberapa Bapak Ibu guru menggunakan modul. Maka kegiatan
Zoom atau Google Classroom itu hanya salah satu cara saja. Dan ketika kami semacam penelitian singkat itu bahwa Google Classroom ataupun Zoom itu di daerah Sawangan itu hanya sekitar 35 sampai 45% yang bisa menggunakan ini. Maka memang sesuatu yang mungkin ini juga tidak efektif, tapi memang kami tetap melaksanakan ini supaya anak-anak yang biasa menggunakan itu bisa terwakili juga. Tetapi intinya bahwa pembelajaran itu nanti disesuaikan dengan modul yang ada dan juga nanti akan diberikan buku paket. Sebenarnya buku paket sudah akan kami berikan. Sudah ditata, ya Bu Irma, sudah siap ya? Sudah, Pak. Hanya karena keadaan tidak memungkinkan sesuai dengan sesuai dengan surat edaran sekretaris daerah itu sekolah belum boleh mengumpulkan baik orang tua maupun anak-anak karena aturannya itu tidak boleh kumpul 3 orang atau lebih. Maka sementara masih kami simpan, nanti waktu yang memungkinkan akan diberikan. Gitu. Mungkin itu jawabannya. Yang kedua bahwa memang betul kami sudah ditawari beberapa akun pembelajaran. Banyak sekali akun pembelajaran yang sudah ditawarkan. Tetapi kembali lagi ke kembali ke produk sinyal itu yang sangat-sangat terbatas, maka ini masih dalam tahap pengenalan. Nanti dari yayasan juga akan ada akun pembelajaran baik untuk guru, siswa maupun orang tua. Meskipun pada akhirnya nanti akun pembelajaran ini masih gratis, tetapi dalam tahap berikutnya memang harus berbayar. Maka kami masih melihat mana yang paling menguntungkan untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat digital. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa kami wujudkan, artinya saat pembelajaran itu termaktub dalam satu software yang nanti akan bisa kita pantau bersama, baik dari pihak orang tua lewat akun orang tua, maupun dari pihak sekolah lewat akun siswa, maupun dari pihak sekolah lewat akun guru dan akun sekolah. Ini tuh nanti akan keluar dalam semacam nilai-nilai seperti e-rapot itu, jadi semuanya harus sinkron. Mungkin itu sedikit jawaban. Adakah yang bisa menambahkan Ibu Bapak? Mungkin itu Bu Asri nih untuk jawaban sementara. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan teknis bisa nanti disampaikan oleh wali kelas. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu yang lain masih adakah yang akan disampaikan pada siang hari ini? Masih kami beri kesempatan apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada sekolah demi pendampingan putra-putri Bapak Ibu nantinya. Sepertinya kok sudah tidak ada, Nggih. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan tetapi tidak terfasilitasi dalam forum ini, nanti boleh disampaikan dalam grup orang tua siswa kelas 7, akan kami sampaikan kepada pihak sekolah. Saya sendiri yang nantinya akan memfasilitasi Bapak Ibu ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Begitu, Nggih, Pak Budi, Nggih. Oke, Bu Irma, terima kasih. Ya. Monggo dilanjutkan saja. Iya. Mudah-mudahan sudah jelas. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, usai sudah rangkaian pertemuan orang tua siswa kelas 7 pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kami masih mohon dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian agar proses pendampingan
kepada putra-putri panjenengan sedoyo dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa saja yang telah disampaikan dan apa yang kita terima pada hari ini dapat menjadi bekal dan kekuatan bagi kita semua dalam proses pendampingan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah dengan setia meluangkan waktu dan mengikuti pertemuan orang tua siswa pada siang hari ini. Dan juga terima kasih atas dukungan dari semua pihak sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita mengakhiri dengan doa penutup. Kepada Ibu Veronica Trilestari dipersilahkan. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada siang hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, terlebih pendampinganmu pada pertemuan dengan orang tua siswa kelas 7 pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna untuk perkembangan sekolah kami dan juga untuk perkembangan para siswa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah hadir pada pertemuan pada siang hari ini. Ya Bapak, kami serahkan ya Bapak seluruh keluarga dari orang tua siswa kelas 7 ke dalam bimbingan tangan-Mu. Semoga Engkau selalu memberkati kami, memberikan kesehatan, kesejahteraan kepada kami semua. Dan semua doa ini kami serahkan di dalam Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Putri sudah berkenan untuk menutup acara pada hari ini dengan doa. Bapak Ibu yang terkasih, akhir kata marilah kita bersinergi menyatukan kekuatan dan hati kita agar mampu mendampingi anak-anak dengan baik. Selamat menjadi guru hebat selama belajar dari rumah. Tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat selalu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Bapak yang masih on. Terima kasih Bu Irma, Putri, Bu Gati, Pak Sabto.